Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Falah Nabila, Dewi Rintani, Rizky Isnainur, dan Nisa Pramudia, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3, program studi S1 Pendidikan Kimia, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini kami akan menjelaskan sang penjelajah dunia Ibnu Battuta atau Abu Abdullah Muhammad bin Battuta. Ibnu Battuta atau Muhammad bin Battuta yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Alawati At-Tanji bin Battuta adalah seorang alim atau cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Battuta menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-muslim, termasuk Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Riwayat perjalanan Ibnu Battuta menyajikan gambaran tentang peradaban abad pertengahan yang sampai sekarang masih dijadikan sumber rujukan. Menjelang akhir hayatnya, ia meriwayatkan kembali pengalaman-pengalamannya menjelajahi dunia untuk dibukukan dengan judul hadiah bagi para pemerhati, negeri-negeri asing, dan pengalaman-pengalaman ajaib yang lazim disebut lawatan. Berawal ingin naik haji, Ibnu Battuta kemudian mengelilingi dunia. Ibnu Battuta mengembara dengan keledainya meninggalkan kota kelahirannya, Tangier, Maroko. Ia pergi seorang diri ke arah timur di sepanjang wilayah Afrika Utara, melewati lembah sungai dan daratan-daratan kering yang diapit serangkaian pegunungan. Ketika meninggalkan rumah, Ibnu Battuta berusia 21 tahun. Gairahnya berpetualang ke dunia luar begitu membara. Ia berharap bisa belajar lebih banyak. Setelah 2 atau 3 pekan, Ibnu Battuta memperoleh kawan seperjalanan. Bersama pedagang Ifriqiya yang kini bernama Tunisia, ia tiba di pelabuhan Algier. Ini adalah pemandangan Laut Tengah yang pertama kali baginya. Selama beberapa kali perjalanan, Ibnu Battuta beruntung dari para penyamun. Ia sering mampir di beberapa tempat, salah satunya untuk menunggu musim haji. Hampir 1,5 tahun kemudian, ia dengan senang memasuki lembah sempit Makkah yang berwarna coklat. Ia segera menuju rumah suci yang tak terlukiskan itu. Setelah tujuan naik haji tercapai, Ibnu Battuta pergi ke Baghdad bersama peziarah asal Irak. Tujuan pengembaraannya bukan lagi religi, tapi petualangan. Dari sinilah ia memulai penjelajahan dunia. Dari keluarga cendekiawan, pendidikan yang diterima Ibnu Battuta adalah suatu yang berharga bagi seorang anggota keluarga ahli hukum. Jelas dong. Keluarganya berkedudukan terhormat sebagai anggota elit para cendekiawan kota. Ibnu Battuta bukan seorang turis yang datang untuk menikmati alam, budaya, atau apapun. Menurut sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Abdullah, ia adalah seorang ulama yang terpelajar. Dalam pengenalannya, ia tak ubahnya seorang ulama yang berkelana sambil menyebarkan ilmunya. Kisah perjalanan Ibnu Battuta merentang hampir 30 tahun. Dalam waktu itu, ia telah melewati kawasan dunia timur, mengunjungi daerah-daerah yang luasnya sama dengan luas 44 negara pada zaman modern. Selama mengembara, Ibnu Battuta tak pernah membuat jurnal. Sultan Abu Inan, penguasa Marinid dan Maroko, meminta Abu Juzai, sarjana sastra Andalusia yang masih muda, untuk mencatat pengalaman Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sering dijuluki sebagai pengelana terbesar sepanjang sejarah. Ibnu Battuta sering dibandingkan dengan Marco Polo, penjelajah asal Italia. Namun, ia biasanya disebut sebagai Marco Polo dunia muslim atau Marco Polo wilayah tropis. Sama halnya dengan Marco Polo,
Orang kini hampir tak mengetahui kehidupan pribadi Ibnu Battuta, bahkan tak pasti di mana letak pusaranya setelah ia meninggal pada 1368 atau 1369. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.